Jungle. Banyak sekali kekurangan di sana sini. Kalau tidak mau dikatakan keliru, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un." Seluruhnya manusia itu khata'. Jadi bukan khotoun, bukan begitu, pakai tasydid. Jadi kata ulama sharaf, kalau dikasih tasydid bentuknya mudha'af, ada pendobelan huruf, itu sighat mubalaghah, menunjukkan sangat. Jadi setiap kita ini khata'un, setiap detiknya memproduksi keliru demi keliru, sehingga nanti terakumulasi, akhirnya menjadi akut dan kronis. Makanya diberi kesempatan, yang tidur dibangunkan oleh Allah, kemudian yang lalai diberi peringatan oleh Allah, yang tadi kita bekerja urusan-urusan duniawiyah, kemudian diarahkan untuk urusan-urusan ibadah. Fa idza faragta fansab. Ulama kan bilang faragta selesai, fansab maka tegakkan. Selesai dari mana? Ada yang bilang selesai dari urusan dunia, fansab maka tegakkan urusan agama. Ada yang bilang selesai dari urusan ibadah wajib, tegakkan urusan ibadah sunnah. Ada yang sebaliknya, selesai dari ibadah sunnah, tegakkan ibadah wajib lagi. Bahkan ada yang bilang selesai dari urusan ibadah, juga tegakkan urusan dunia, seperti fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kan begitu. Selesai dari urusan sholat Jumat, kemudian bertebaranlah di muka bumi Allah, kembali bekerja lagi untuk mencari karunia-Nya. Nanti dipanggil lagi adzan asar, urusan ibadah lagi. Sustainable, berkesinambungan terus, istimrariyah. Maka karena khotoun banyak kelirunya, banyak kurangnya, kita diberi kesempatan wa khairul khotoina at-tawwabun. Kita perbaikilah itu semua dengan kembali kepada Allah, beribadah, zikir, doa dan lain-lain. Maka kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan terus Allah limpahkan kepada uswah atau qudwah hasanah, teladan contoh panutan beragama kita, juga sekaligus panutan bagaimana kita hidup di dunia sementara ini. Beliau adalah Nabi kita Muhammad SAW, seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga umatnya akhir zaman. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita sampai kepada kajiannya masih tentang doa. Nanti kita sinkroniskan dengan khutbahnya Fadilatul Ustaz Dr. Ahmad Abdul Ghani kemarin Jumat, yakni ad-du'a'u dawa'un. Maksudnya ad-du'a'u min dawa'in. Jadi ada huruf jarnya yang disembunyikan. Doa itu termasuk gitu. Kalau misalnya ad-du'a'u dawa'un, seolah-olah doa saja yang satu-satunya menjadi obat. Karena obat di dalam Islam itu banyak. Salat itu obat, zikir obat, sedekah obat, istighfar obat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu obat, menghormati orang-orang tua itu obat, ya, kemudian menyayangi anak-anak kecil itu obat. Banyak obat di dalam Islam.
istifa'un gitu. Juga penawar, ya penawar yang mujarab. Itu temanya. Tapi saya mau baca dulu yang kemarin Ustaz Abdul Ghani ya di dalam isi khutbahnya. Nanti kita bacakan tafsirnya. Jadi mungkin bapak-bapak berpikir, kenapa kemarin dibilang memperbanyak zikir? Salah satu zikirnya menurut surat Al-Anfal ayat 45 itu, kenapa Ustaz Abdul Ghani bilang salah satu zikirnya adalah doa? Ternyata di dalam tafsir para ulama memang yang ditekankan di ayat 45 surat Al-Anfal nomor surat 8 itu adalah doa ternyata. Saya lihat tafsirnya. Kita bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kamu itu bertemu dengan segolongan orang kafir, tapi bukan ketemu di jalanan. Ini ketemunya nanti dijelaskan di tafsirnya itu di medan perang. Ya, butuh, maka kamu supaya teguh, ya, hatimu itu supaya tetap teguh, bertahan. Kemudian wadzkurullaha, dalam waktu bersamaan banyak-banyaklah kamu berzikir kepada Allah. Katsiran, dengan zikir yang banyak, maksudnya zikron katsiran. Jadi maf'ul mutlaknya disembunyikan. Wadzkurullaha katsiran, maksudnya wadzkurullaha zikron katsiran la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Begini kata ulama mufassirnya. Ya ayyuhalladzina sadaqallaha wa rasulahu wa 'amalu bi syira'ihi. Wahai orang-orang yang membenarkan, maksudnya beriman kepada Allah dan utusannya dan mengamalkan syariatnya. Idza laqitum jama'atan min ahli al-kufri, min ahli al-kufri, kalau kamu bertemu dengan sekelompok orang kafir, ya, qad ista'addu, sungguh mereka telah bersiaga liqitalikum, untuk memerangimu. Maksudnya ini berarti di medan perang. Karena kalau menurut terjemahannya tadi idza laqitum fi'atan, kan begitu. Ketemu fasbutu, nanti kamu bertahan aja di situ. Begitu. Nanti ada yang mengkaitkan seolah-olah dengan al-hadis. Ya, tapi itu pun masa-masa fase Mekah itu, atau masih awal-awal hijrah ke Madinah. Dikaitkannya begini, kita umat Islam ini wala tahinu, jangan merasa hina, kata Allah. Wala tahzanu, dan jangan sedih yang tidak beralasan. Wa antumul a'launa, kamu ini luhur mulia tinggi, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Itu nanti malah dikaitkan kalau ketemu orang Yahudi, pepet jalannya itu, jangan kasih kesempatan. Gitu. Itu memang secara zahirnya hadis, ya, nggak ada kaitannya dengan ayat ini nanti. Dulu tuh begitu memang. Jadi jangan minderan jadi orang Islam. Kalau sekarang ada ulama kontemporer menafsirkan hadis itu, malah jangan kasih peluang orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu dalam segala lini kehidupannya. Tapi bukan berarti nyari-nyari perkara sama mereka juga, nggak boleh. Apalagi ahlul zimmah, orang kafir, orang musyrik di bawah perlindungan penguasa Islam, nggak boleh kita ganggu. Maka nanti siapa yang mengganggu ibadah mereka dan seterusnya, ya kehidupan mereka, kita tidak akan mencium semerbaknya aroma surga. Padahal aroma surganya aja itu sebelum masuk surganya ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang 100 tahun perjalanan sudah tercium. Jadi ahli zimmah tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu. Tapi kalau
kafir harbi yang memang mengganggu umat Islam, mengajak perang umat Islam, nah itu kita wajib bertahan. Jadi dulu memang diperintahkan kalau kamu jumpa orang-orang musyrik, orang kafir, Yahudi, ahlul kitab itu, ya udah kalau di jalan itu kuasain di jalan. Kalau sekarang ya ekonomi kita jangan lemah sama mereka. Caranya yang sederhana dibilangnya, ayo kita tolong orang-orang miskin kita, gitu kan? Jangan mengkayakan orang-orang kafir. Ya ini PR bersama buat kita ya. Yang seperti itu. Tapi ini tadi fatwa itu bukan maksudnya gitu. Kalau kamu ketemu, diam kamu. Kalau perlu dihalang-halangin itu, jangan. Itu bukan ayat itu maksudnya ceritanya. Ini di medan perang. Kamu bertahan di situ, teguhkan ya. Wala tanhazimu, jangan mundur, jangan gentar anhum, dari orang-orang kafir itu. Kemudian wadhkurullaha katsiran, ya, wadhkurullaha dzikran katsiran, kamu supaya banyak-banyak mengingat Allah, da'ina mubtahilina, orang-orang yang berdoa juga memohon kepadanya, liinzalin nasra alaikum wazzafar, supaya Allah menurunkan pertolongannya dan kemenangannya atas kamu, bi'adubikum, mengalahkan musuhmu, likai tafuzu, supaya kamu beruntung. Jadi ternyata kita dapat pelajaran dari Fadilatul Ustaz Dr. Abdul Ghani. Zikir di sini malah yang diperintahkan dalam bentuk doa. Ya, walaupun zikir itu banyak. Di antara zikir-zikir yang mulia itu kan sholat. Ya. Aqimus sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk zikir kepada Allah. Kan begitu. Ternyata kalau di surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 45 ini, kalau mau beruntung seperti itu, berhadapan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, yang agamanya di luar Islam, kita supaya teguh kita ini, jangan minder, jangan mundur, jangan gentar, kita maju terus. Tapi kita tidak semata mengandalkan kekuatan diri kita, tetap fisik kita harus tegar kuat, tapi kekuatan yang kita andalkan sesungguhnya adalah kekuatan spiritual kita. Kita bermunajat, kita berdoa yang banyak kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Dan ketika pertolongan dan kemenangan itu Allah berikan, maka kita pun menjadi orang yang beruntung. Ini saya tidak memberikan ya, tidak memaksakan. Surat Al-Anfal itu ghanimah, rampasan perang. Orang dapat rampasan perang itu karena sudah menang. Nomor suratnya kalau menurut kesepakatan para ulama sahabat yang menghimpunnya itu nomor 8. Kemudian ayat ini ayatnya nomor 45. Jadi bulan Agustus tahun 45. Terus saya mundur, tanggalnya kan enggak ada. Saya mundur ke tanggal 17-nya. Kita lihat ayat 17-nya. Jadi ayat 45 nomor surat Al-Anfal itu cerita tentang berkat rahmat apa di pembukaannya. Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita dimenangkan ya karena rahmat Allah. Tapi lewat prosesnya perang dulu di ayat 17 ini surat Al-Anfal. Memang surat Al-Anfal ini ceritanya perang. Begini ya 17-nya. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Bukan kalian yang membunuh orang-orang kafir itu, tetapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita. Bukan juga kalian yang memanah atau menombak, bukan engkau Muhammad yang memanah atau menombak mereka orang-orang kafir itu. Walakin Allah yarama. Tapi Allah lah yang memanah mereka.
wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan. Tujuannya Allah ingin menguji orang-orang beriman dengan ujian yang baik. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat 17-nya. Saya lihat dulu tafsirnya ini. Begini tafsirnya. Falam tuqatilu ayyuhal mu'minuna al-musyrikina yawma badrin. Jadi bukan kalian yang membunuh wahai orang-orang beriman, orang-orang musyrik di perang Badar. Kita sama-sama tahu perang Badar itu 17 Ramadan. Indonesia merdekanya 17 Ramadan ya? Tapi saya konversi tanggal 17 Agustus 45 itu 9 Ramadan. Harinya di Jumat. Itu. Nah, jadi yang memerangi itu Allah, yang membunuh mereka itu Allah. Ya, walakin Allah qatalahum haitsu a'anakum ala dzalik, dengan membantu kalian untuk memerangi orang-orang kafir. Maksudnya lewat perang fisik yang kalian lakukan, tapi sesungguhnya Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita hina ramaita ayyuhan nabi. Dan urusan memanah mereka juga, wahai Nabi, atau menombak mereka, itu bukan engkau yang memanah itu. Anak panahmu itu yang mengarahkan itu bukan karena mahirnya engkau latihan memanah. Walakin Allah arama, tapi Allah yang memanah. Haitsu awsala ar-ramiyata allati ramiyatha ila wujuhil musyrikin. Jadi yang mana Allah antarkan anak panah itu ya ke wajah-wajah orang kafir, ke dada-dada kirinya itu, menembus tubuhnya. Yang mana tubuh-tubuh orang musyrik itu adalah sasaran bidik anak panahmu. Termasuk tujuannya waliyuhtabaru al-mu'minina billahi wa rasulihi, supaya Allah menguji orang-orang beriman dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi adanya perintah perang juga. Kemudian wa yuwasilahum bil jihadi ila a'la darajati. Allah juga ingin mengantarkan derajatmu kepada derajat yang mulia dengan berjihad itu, dengan perang. Wa yu'arrifahum ni'matahu 'alaihim, dan Allah ingin menunjukkan eksistensi nikmatnya terhadap mereka orang-orang beriman. Fayashkuru lahu subhanahu wa ta'ala, maka dengan sebab-sebab tadi semuanya mereka orang-orang beriman itu pun menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un li du'aikum wa aqwalikum. Sesungguhnya Allah Maha mendengar terhadap munajat dan rintihan-rintihan kalian. Ma asrartum bihi wa ma a'lantum, baik yang kalian sembunyikan maupun yang kalian tampakkan. Alimun bima fi salaha ibadi. Allah juga Maha mengetahui terhadap hal-hal yang maslahah bagi hambanya. Itu di ayat 17. Jadi cerita perangnya, jadi lewat proses perang. Kemudian nanti di ayat 45-nya kita pun mendapatkan an-nasru wal-dhafar, pertolongan dan kemenangan. Jadi ternyata cerita suratnya Al-Anfal tentang ghanimah, rampasan perang, atau al-fai. Bedanya kalau ghanimah itu proses perangnya sudah terjadi, kemudian ditawarnya orang-orang musyrik kafir, harta-hartanya diambil, begitu. Nanti dibagi menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau fai itu belum terjadi perang, orang kafirnya kabur, ditinggalkannya harta-hartanya, begitu. Jadi prosesnya di ayat 17, umat Islam di Indonesia secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum perang dulu, kemudian di ayat 45-nya Allah berikan kita kemerdekaan. Jadi ini 17 Agustus 45. Ya,
kita tidak terlalu memaksakan, tapi begitu ini. Allah itu tidak ada yang kebetulan. Bagi Allah semuanya sudah ada qada dan qadarnya. Ya. Itu makanya kita cerita nanti tentang doa. Judulnya adalah, kata Ibnu Qayyim, faslun hadza faslun ad-du'a'u dawaun ad-du'a'u min dawain. Itu wasyifa'un, maksudnya wa min syifa'in. Kita tulis dulu istilah-istilahnya. Ulama itu sukanya kalau ada cerita satu judul satu bab, diceritakan dulu dari sisi bahasanya, istilah-istilahnya. Nanti bapak-bapak akan ketemu istilah-istilah ini di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Ada namanya ad-dawa'u. Kalau pakai alif lam, atau dawa'un kalau tidak pakai alif lam. Nanti bapak-bapak juga ketemu istilah ini 6 kali di dalam Al-Quran. Asy-syifa'u, ya. Kalau tidak pakai alif lam, syifa'un. Dan di antara 6 ayat itu, 4 ayatnya lafalnya adalah nakiro, ya, indefinitif, tidak pakai alif lam. Syifa'un. Bapak-bapak nanti juga mungkin akan menemui istilah yang semakna dengan ini adalah ilajun. Al-ilajun kalau pakai alif lam, terapi, obat. Kalau tidak pakai alif lam, ilajun. Kita lihat nanti apa beda-bedanya ini, ya, menurut para ulama ahli bahasa. Jadi ad-du'a'u dawa'un. Ada dawa, ada syifa, ada ilaj. Ya. Kita lihat dulu. Kalau doa kita sudah jelaskan, doa ya doa. Dawa itu isim masdar, kata benda makna atau kata benda asal yang kemudian runutannya adalah dawa yudawi, mengobati. Jadi dawa itu obat. Ya. Semakna nanti dengan alaja yu'aliju. Jadi ilajun sama dengan doa. Kemudian syifa itu penawar, ya, sama kesembuhan, bebas, artinya selamat, sembuh, obat juga dari syufiya yushfa atau syafa. Kalau syafa yashfi itu menyembuhkan atau mengobati. Syifa itu ya sembuh, sehat, waras, selamat, bebas. Karena nanti semakna dengan abro'a. Karena ada bi'idnillahi fabaro'a bi'idnillahi, maka sembuh sebab izin Allah. Oh iya, ada satu lagi saya lupa. Bapak-bapak juga nanti, nah ini yang agak populer juga, ketemu yang namanya tibbun. Tibbun atau kalau pakai alif lam at-tibbu. Ya, kalau tidak pakai alif lam, pakai tanwin, tibbun. Tibbun itu juga kata dasar ini semuanya dari toba, ya, atau toba. Toba ya tibbu. Maknanya kalau tibbun itu ilmu medis, ilmu seputar kesehatan kedokteran. Ya, makanya ada at-tib an-nabawi, at-tibbu an-nabawi, metodologi pengobatan Nabi. Ya. Itu kalau tibbun itu atau at-tibbu itu semakna dengan talat tofa, bersikap halus atau ramah.
karena ini berkaitan timbun ini dengan dunia medisnya, ilmu medisnya, maka bersikap halus atau ramah atau ta'anna, pelan-pelan, kalem, tenang. Kalau yang timbun, nanti kalau tidak pakai alif lam, orangnya disebut dengan tobibun, tabib kita bilang. Tapi kalau pakai alif lam, itu hanya Allah, karena ada nanti di redaksi hadis tentang lafal tabib tadi, seseorang mengatakan ana at-tabibu, gitu. Saya ini orang yang menyembuhkan, mengobatin yang berujung pada kesembuhan, gitu kan? Potensi sembuhnya besar. Orang bilang tidak. Allahu huwa at-tabibu. Yang maha menyembuhkan itu adalah Allah, sedangkan engkau, kata Nabi, wa anta rafiqut tib, engkau mitra pengobat. Gitu kata Nabi. Engkau itu hanya wasilah mengobati orang, yang maha menyembuhkan itu Allah. Jadi at-tabibu huwa Allah. Maha penyembuh itu hanya Allah. Sedangkan dokter-dokter itu dalam bahasa Arab jangan pakai alif lam. Tabib, dokter. Ya. Nah itu kalau bahasa Inggris kaitan dengan dunia pengobatan ini, belajar dari bahasa Arab itu agak bagus. Contohnya bahasa Arab, tempat sembuh, tempat sehat itu mustashfa. Ya, mustashfa. Bahasa Inggrisnya hospital. Turunannya hospitality, husnul diyafa, keramahan, gitu. Ya, atau hospitality saya lihat itu di kamus Oxford itu entertainment, hiburan, yang menghibur. Jadi orang sakit itu dihibur, makanya Nabi menjenguk orang sakit dihibur. La ba'sa, udah apa-apa, tenang saja. Tawurun, mudah-mudahan dengan kamu sakit ini dihapuskan Allah semua dosa. Insya Allah itu maksudnya amin. Gitu. Ya. Jadi hospitality atau entertainment, kemudian husnul diyafa atau tadyif, karumal muamalah, gitu. Pelayanan yang baik, gitu ya. Kalau kita agak menyeramkan, karena rumah sakit bukan rumah sehat. Kalau bahasa Arab rumah sehat, kalau bahasa Inggris hospital, dari hospitality, jadi dilayaninya. Makanya dokter itu walaupun misalnya secara ilmunya dia udah tahu kita ini umurnya gak panjang, tetap dihibur. Kadang-kadang keluarganya pun dia lihat psikologinya, wah keluarganya juga nggak bisa terima, dihibur, nggak ditakut-takutin. Gitu. Di Malaysia ada namanya, dia mencontoh kepada Singapura sebenarnya, di Pulau Pinang, juga di Melaka. Mereka punya program healthy tourism. Jadi rumah sakitnya nggak dibuat kayak konsep rumah sakit yang kaku. Rumah sakitnya di pinggir pantai begitu, atau di daerah pegunungan. Suasananya kayak resort, kayak bungalow, kayak villa gitu. Jadi kalau orang Aceh itu biasa berobat itu ke Pulau Pinang, ke Melaka, orang Medan, ke Malaysia, karena ada konsep begitu. Sakit tapi nggak merasa dia itu kondisi di bawah rumah sakit gitu. Karena menyenangkan pelayanannya. Kalau kita namanya aja udah serem, rumah sakit. Jadi pas orang sakit, aku sakit ya, gitu di bawah rumah sakit. Pernah saya baca majalah ini, ada wacana sebenarnya mau diganti jadi rumah sehat istilahnya, supaya secara psikologi orang-orang sakit itu udah sembuh sendirinya nantinya. Pas dibawa ke rumah sehat ada harapan, rumah sakit, aku sakit ya gitu. Jadi tekanan psikis gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi ini istilah-istilah yang nanti kita dapati dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Kemudian yang saya singgung tadi,
Asy-Syifa. Ini kita lihat ya, redaksi Al-Quran. Ada 6 lafal Asy-Syifa, 4-nya dalam bentuk yang syifa'un, yang 2-nya dalam bentuk kata kerja. Semuanya artinya penawar, obat, penyembuh, yang melegakan, yang menenteramkan, yang menenangkan, itu kata ulama mufassir. Ini diantaranya nih. Ya, ayat surat Fussilat ayat 44. Qul, katakan Muhammad, huwa Al-Quran itu lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman, hudan sebagai pedoman, wa syifaa'un, dan sebagai penawar, sebagai obat, sebagai penyembuh. Kemudian di dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, enggak pakai asy-syifaa'un. Dan kami turunkan Al-Quran itu tidak lain, dia adalah syifa, penawar. Ya. Kemudian lagi di dalam surat Yunus ayat 57, begini bunyinya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum, telah datang nasihat yang agung, ya, kepadamu dari Tuhanmu, wa syifaa'un, dan penawar atau obat, lima fis suduri, bagi hati, ya, hati-hati orang yang beriman. Nah, itu ada 4 redaksinya nanti dalam bentuk kata dasar syifa. Sedangkan kata kerja seperti dakwanya Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Ini kata kerja. Kalau aku sakit, maka dia Allah yang akan menyembuhkanku. Atau di dalam surat apa lagi? Di dalam surat An-Nahl masih syifa juga. Yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya lebah, syarabun, madu, minuman. Maksudnya madu. Mukhtalifun alwanuhu, yang warnanya beda-beda. Madu itu ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah. Fihi syifa'un, di dalam madu itu mengandung obat lindas bagi manusia. Syifa juga. Ya. Kalau yang satu lagi wa yashfi, itu di dalam surat At-Taubah. Nah, kemudian ulama membedakan. Kalau ad-dawa'u itu disamakan dengan al-ilaju. Kalau asy-syifa'u agak dibedakan. Yaitu dawa itu adalah obat penyakit hissiyah, indrawi, yang konkret. Itu penyakit-penyakit lahiriah. Sedangkan syifa itu penyakit maknawiyah, yang abstrak, seperti penyakit hati, penyakit beragama. Walaupun ada ulama mengatakan sama saja, baik dawa maupun syifa. Tapi tidak sedikit melihat tadi dari redaksi Al-Quran, penggunaan syifa itu penyakit hati, bukan Allah sedang bercerita penyakit fisik, bukan. Sehingga berdasarkan firman Allah 6 ayat tadi tentang syifa tadi, ya, khususnya Al-Quran itu adalah syifa, maka Ibnu Qayyim mengatakan, qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, faman lam yashfi al-Qur'anu fala syafa'ahullah. Siapa saja yang dengan Al-Quran kemudian tidak menjadi syifa baginya, Allah selamanya tidak akan menyembuhkan. Itu maksudnya kata Ibnu Qayyim, walaupun kamu berobat kemudian dinyatakan kamu itu sudah sehat, tapi sesungguhnya kalau dengan Al-Quran, dengan ajaran Islam ini kamu tidak merasa sehat, dengan zikir, doa, sholat, sedekah kamu tidak merasa sehat, walaupun kamu sakit kemudian datang ke dokter, kemudian dinyatakan kamu dengan berobat itu sembuh, kamu itu tetap sakit. Gitu. Berarti ini kan sakit hati, bukan sakit hati kecewa atau apa, bukan ya, maksudnya kolbunya itu berpenyakit, bukan sakit hati liver gitu, bukan. Kemudian wa man lam yakfihi fala kafahullah. Siapa yang dengan Al-Quran itu merasa tidak cukup, maka selamanya tidak akan pernah dicukupkan Allah lagi. Bahwa Al-Quran itu adalah asy-syafi, Al-Quran itu adalah asy-syifa,
dan Al-Quran itu adalah al-kafi, ya, penawar dan pencukup kita, obat dan pencukup kita. Nah, itu jadi dibedakan ulama akhirnya. Syifa itu obat bagi sakitnya hati, sakitnya beragama, sakit-sakit kejiwaan, mental, psikis. Sedangkan dawa atau ilaj itu adalah obat untuk sakit-sakit fisik kita. Wallahu a'lam. Sekarang kita lihat penjelasan Ibnu Qayyim yang lebih panjang lagi. Wa du'a'u, doa itu min anfa'il adwiyati, termasuk obat yang sangat bermanfaat. Wa huwa aduwwul bala'i, sekaligus musuh besarnya bala. Jadi kalau ada wabah, musibah, bala, kalau kita sebelum terjadi itu rajin doa, itu wabah, bala, musibah itu takut. Ya, nanti dijelaskan di redaksi hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, siapa yang waktu kepepet mentok, ya udah buntu, pengen doanya cepat dikabulkan, maka falyukthir doa, memperbanyak doa firrohoi, di waktu-waktu lapang, rajin-rajin nabung doa, rajin-rajin nabung doa. Karena dengan kita berdoa, kita jauh dari hal-hal yang buruk. Di sini dijelaskan bahwa aduul balai, musuh besar sekali itu bagi bala. Artinya kalau orang yang rajin doa, rajin zikir, rajin beramal, yang taat, yang saleh, itu jauh dari bala. Kalaupun nanti dijelaskan nanti oleh Ibnu Qayyim, kalaupun bala itu pada akhirnya harus juga bagian dari Allah sayang sama dia menimpa dirinya, itu tidak terlalu kita itu merasa sengsara. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu, bisa memeranginya dan bisa mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu, sekaligus bisa mencegah terjadinya doa itu. Wa yarfa'uhu, dan menghilangkannya. Atau paling tidak yukhaffifahu idza nazala, akan terasa ringan kalaupun terjadi. Kalau orang rajin doa, rajin dekat sama Allah, menyikapin ujian itu ya biasa saja lah. Ada bala, ada apa, itu memang bagian dari fitrahnya orang beriman. Dia tidak henti-hentinya diuji terus sampai nanti dia ketemu sama Allah dalam keadaan dia bahagia. Dan terakhir kesimpulan Ibnu Qayyim, wa huwa silahul mu'min, dan doa itu termasuk senjata pamungkasnya orang yang beriman. Kama rubiya al-Hakim fi al-Mustadrak, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Ali berkata, sahabat hadis ini adalah Ali. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjata pamungkasnya orang yang beriman. Wa imaduddin, dan akan menjadi pondasi agama. Wa nur samawati wal ardh, dan akan menerangi penjuru langit dan bumi. Nah, itu seperti itu. Maka kita jadikan doa ini adalah obat yang mujarab, penawar yang manjur. Rajin-rajin kita. Ulama juga mengatakan tidaklah seseorang itu diberikan hidayah dan taufik untuk dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan apa yang dia mau. Sama juga tidaklah Allah memberikan hidayah dan taufik kepadanya untuk beristighfar, melainkan Allah mau mengampunkan dosa-dosa. Jadi kalau kita berpikir, kenapa aku berat sekali doa? Karena ternyata selain dosa-dosa kita yang tidak segera kita taubatin, istighfar, berarti hajat-hajat kita banyak yang tidak mau diinginkan oleh Allah untuk diwujudkan. Tapi kalau kita rajin doa, berarti Allah menghendaki banyak hajat-hajat kita yang akan diwujudkannya. Nah, kalau kita tahu gitu, oh pokoknya butuh nggak butuh saat itu, perlu nggak perlu, tabung doa aja. Ya, rajin-rajin aja doa. Nanti ada hadis. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan,
walahu ma'al bala'i salatu maqamatin. Ketika itu antara doa dan bala, nanti keadaannya ada 3. Ya. Makanya tadi pembukaan saya jelaskan tentang khutbahnya Ustaz Abdul Ghani itu karena kan itu kondisi genting ya di medan perang. Sekarang ini kan dianggap genting ini wabah ini kan ya. Maka kita harus mengandalkan doa. Tidak ada yang lain. Usaha wacananya sedang disiapkan vaksinnya lah, nanti dicoba lah, ada para relawan lah, kemudian ada lagi yang dari Cina lah, Amerika tidak mau kalau dari Cina, inilah itulah gitu kan, dan seterusnya. Jadi nggak jelas ini. Ya. Kemudian katanya nggak bakalan ketemu lah vaksinnya, lama-lama katanya COVID ini bagian dari kehidupan kita kayak kita flu-flu biasa lah, kan nggak jelas ini. Tapi kalau doa itu kan jelas, udah gitu aja jadi. Nah ini kata Ibnu Qayyim. Ahadua an yakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Nanti yang pertama ketika doa itu bersandingan dengan musibah, doa lebih kuat daripada musibah atau bala itu, kemudian doa mampu mencegahnya, mengalahkannya, menghilangkannya. Asani an yakuna ad'afa minal bala'i fayuqawwi'u 'alaihi al-bala'u fayusaba bihi al-'abdu walakin qad yukhaffifahu wa in kana dhaifan. Doa lebih lemah daripada musibah. Artinya orang yang malas doa, jarang-jarang doa, maka dia rentan terkena bala, musibah, cobaan-cobaan yang tidak diinginkan. Akibatnya doa terkalahkan sehingga musibah menimpa orang tersebut, ya. Akan tetapi karena masih ada doa, ya, agak meringankan. Agak meringankan. Tapi kalau tidak doa sama sekali ini bahaya. Malas doa ini bahaya. Ya, bisa nanti putus asanya itu waliyadzubillah bunuh diri, atau putus asanya membunuh orang karena kesulitan kehidupan. Ya, hanya gara-gara polisi cepet di persimpangan duit gopek, duit seribuan, bunuh-bunuhan. Itu karena kurang doa. Asal-itu yang ketiga an yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibahu. Kemudian saling mendominasi. Ketika lalai dikit rentan terkena bala, tapi rajin doa balanya jauh gitu. Itu begitu keadaannya nanti. Ya, terus menerus. Wa qad ruwiya al-Hakim fi al-Mustadrak min hadits Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini argumentasinya dari hadis juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. La yumyahadun min qadarin. Ya. Protokol kewaspadaan yang ekstra ketat tidak akan mampu menolak takdir Allah kalau hanya itu yang diandalkan. Jadi seketat apapun protokol kewaspadaan itu, ya, kalau hanya itu yang diandalkan tanpa mengandalkan doa kita kepada Allah, itu tidak akan bisa menolak takdir. Ya, musibah, bencana. Namun kata Nabi, wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa juga yang diharapkan, baik ketika musibah itu terjadi ataupun belum terjadi. Makanya rajin-rajin kita doa. Karena itu akan bermanfaat. Ketika terjadi, ya gitu, kita tidak terlalu ringkih dengan ujian musibah bala itu. Ya. Kalaupun belum terjadi, jadi nggak jadi nanti. Karena nanti di redaksi hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, la yaruddul qadara atau wa fi lafdhin la yaruddul qada. Tidak ada yang bisa menolak qada dan qadar Allah illa doa. Cuma doa. Jadi bapak-bapak yang merasa pesimis mau naik haji misalnya, apa bisa saya naik haji ya kalau kayak begini? Caranya mudah. Ya Allah, kalau Engkau tulis takdirku tidak naik haji, maka dengan doa ini aku memohon kepadamu takdir tidak naik haji itu kau rubah menjadi naik haji. Itu dulu saya lakukan. Saya pesimis itu. Ya, saya yatim piatu, keluarga di Medan. Saya berpikir, memang aku ngajar marasi, aku nanya sama teman-teman yang udah kesana, aku minta videonya pakai dulu handphone Nokia, kameranya udah bagus, dilihatin, oh ini tempat-tempatnya ngajar udah kayak saya mimpin marasi sendiri. Tapi saya agak pesimis juga kadang-kadang. Apa bisa aku haji? Gitu.
Pas saya udah tahu hadis ini, udah aja lah minta sama Allah. Ya Allah, kalaulah Engkau takdirkan aku tidak naik haji, dan sekarang Engkau takdirkan aku doa, maka dengan doa ini aku minta Kau ubah itu takdir tidak naik haji menjadi naik haji. Enggak lama. Saya jadi relawan 2005 di Medan untuk tsunami Aceh 2004 itu, ditelepon sama orang Malaysia di Jakarta, Tangerang. Salah di mana? Nah, di Medan Bang, ini sama korban tsunami itu. Mau naik haji nggak? Nah itu, ya. Jadi begitu saja. Kita minta bala-bala takdir-takdir buruk supaya diubah Allah menjadi takdir-takdir baik. Cuma dengan doa, ya. Juga dengan usaha tentunya, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada ikhtiar. Nanti akhirnya dibilang sama orang-orang berdasarkan firman Allah, juga nanti firman Allah yang lain lagi, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maksudnya an doai, berdoa kepadaku, sayadkhuluna nar jahannam dakhirin, aku akan masukkan dia neraka jahanam dengan hina. Jadi orang ikhtiar saja tanpa doa jadi sombong, itu ayatnya. Orang Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pepatah-pepatah itu sebenarnya sadar tidak sadar dari ayat Al-Qur'an itu. Jadi kalau orang getol ibadah saja bagus, itu sebaik-baik ikhtiar termasuk doa, tapi tanpa ikhtiar jasmani ya kosong, nggak berubah dari situ kan. Tapi kerja keras terus nggak mau ibadah, nggak mau doa, itu wah sombong. Dimasukkan Allah neraka jahanam dengan hina. Saya dulu nar jahanam ada akhirnya. Itu gitu ya. Kemudian wa innal balaa la yanzilu fayalqahu ad-du'a fayahtalijani ila yaumil qiyamah. Nanti pada akhirnya kalau kita lagi doa, teruslah berhadapan-hadapan antara doa dan bala, saling mendominasi sampai kiamat. Pemenangnya siapa? Siapa yang rajin doa. Gitu aja jawabannya. Pemenangnya siapa yang rajin doa, rajin zikir, rajin ibadah. Dia akan jadi pemenang. Tapi kalau malas-malasan, ogah-ogahan, ya sudah. Wafi juga terdapat di dalam Al-Mustadrak min hadithi Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Bermanfaat sekali doa itu, jangan dianggap sepele. Mau yang sedang terjadi sekarang ataupun yang akan terjadi. Oleh karena itu kata Nabi, rajin-rajinlah kalian wahai hamba Allah untuk berdoa. Jangan merasa kalau udah kepepet baru tangan sampai tahan lagi. Tapi giliran udah lapang, tangannya di bawah, ngaminin doa pun ogah-ogahan. Lapang kan tinggal ada bapak imam yang ngaminin pun tinggal ini mana lama kan bapak imam ini. Ya. Jangan begitu, ya. Jadi hamba Allah. Tapi kalau ada butuhnya mereka sujudnya banget sampai hitam dari kalau mereka sujud lama. Jangan begitu, ya. Zikirnya tuh banget kalau lagi begitu. Tapi udah lapang, terong saja kurang. Jangan begitu juga, ya. Kemudian ini hadisnya dari sahabat Thauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa du'a. Ai fil lafzin la yaruddul qada'a illa du'a. Yang bisa menolak takdir, qada dan qadar cuma doa. Wala yazidu fil umri illa al-birru. Idealnya orang Islam itu setiap kali bertambah umurnya, bertambah kebaikannya. Jangan tua-tua peladi makin tua menjadi jadi. Istilahnya. Harusnya makin tua tahu diri. Gitu ya. Wa innar rajula la yukramu ar-rizqa bidzanbi yusibu. Dan rezeki seseorang itu akan menjadi terhalang sebab banyaknya dosa dia yang dia tidak istighfar, tidak bertobat kepada Allah. Itulah ceritanya tentang doa adalah obat. Allah a'lam bishawab. Saya beri dulu kesempatan untuk tanya jawab.
Maksudnya abah itu ada orang maksudnya? Oh, ada pensiun. Saya nggak ada. Iya pensiun kan dari kerja di Puspitek, tapi kontrakan ada. Kan usaha itu ada yang istilahnya passive income gitu kan, tidak harus aktif income gitu kan. Ya Pak ya, barakallah, mudah-mudahan barokah itu. Iya. Jadi gini, orang usaha itu seperti bapak-bapak yang sudah pensiunan, kan masa ikhtiarnya sudah berjalan. Masa ikhtiarnya sudah berjalan. Jadi memang kalau udah tua dalam konsep ajaran Islam, memang harus lebih banyak ibadah, memang betul. Jadi masa bekerja aktifnya sudah berlalu. Tinggal masanya adalah ikhtiar doanya yang banyak. Karena tadi kan dibilang doa itu sebaik-baik ikhtiar, tapi jangan tidak ikhtiar fisik. Cuma ikhtiar fisiknya kan sudah berjalan panjang. Ya, berapa? 58 tahun ya Pak ya, baru pensiun kan? Nah, kan PNS ASN kan 58 tahun ya sekarang. Usianya kan dulu 56 ya Pak ya, lama-lama ditambah 2 tahun ya. Tapi kalau peneliti 60 pun masih dipakai kadang-kadang kan? Iya. Disambung lagi kalau dia peneliti untuk riset. Jadi bukan berarti bapak-bapak yang udah pensiunan ini tidak ikhtiar. Ya, termasuk kata Nabi, anak adalah hasil usaha orang tua. Nah sekarang usahanya dari orang tua. Dulu orang tuanya tunggang langgang untuk menghidupin anak. Sekarang kalian gantian menghidupin bapak gitu. Nabi bilang gitu, anak itu hasil usaha orang tua. Jadi ya nggak boleh kata ulama anak itu ngomong, udah Pak, Bu di rumah saya aja. Enggak, itu rumah orang tuanya, walaupun anaknya yang beli. Karena semua hasil usaha anak itu adalah hasil usahanya orang tua. Kalau bukan perantara orang tuanya, anaknya tidak bisa punya rumah. Jangan merasa anak ini punya rumah. Jadi ya udah ini di rumah ayah aja nih. Nih rumah ayah ini. Ya, bilang rumah saya aja. Ada ulama yang menasihatkan, ya nanti seolah-olah ya orang tuanya itu diabaikan. Ya, jadi usaha itu sudah berjalan. Sekarang usaha itu ada pada anak-anak. Maka doa itu sinkronis dengan usahanya. Jadi kalau misalnya doa mau dikabulkan, Daeng Zain itu harus dijalan dengan ikhtiar. Contoh, Daeng Zain doa minta supaya nggak sakit perut. Tapi ini saya lihat di Jakarta ada acara kuliner di Jakarta mana kemarin, ya. Ada tahu gejrot, cabenya 500 buah. Iya pasti sakit perut walaupun 1 juta kali doa. Ya Allah mudah-mudahan saya nggak berak-berak, nggak mencret. Tapi makan tahu gejrot yang 500 biji ya berak-berak. Karena ikhtiarnya nggak sejalan. Orang ikhtiar mau dapat rezeki tapi malas ya nggak sejalan. Harus gigi, kalau doanya semangat kerjanya kerja, etos kerjanya tinggi gitu. Ya doa minta selamat 1 juta kali Daeng. Ya Allah selamatkan saya bawa motor, tapi jalannya di sebelah kanan, coba. Gak usah kenceng, tapi sebelah kanan. Nah, gak bakalan selamat itu. Gak bakalan selamat. Karena doanya tidak diselaraskan dengan ikhtiar. Gitu. Kalau minta doanya selamat, janganlah di sebelah kiri, terus 20 km per jam aja itu kata Abah itu. Itu apa? Aku gak pernah bawa mobil, bawa motor itu 20 km ya berapa kata Abah ini. Giliran dibawa sama Pak Haji Zul, ya kan di sebelah Abah itu udara mobil saya kan dikencengin di HK itu kan, langsung gemeteran itu. Pak Zul biasa mau kenceng ya, padahal udah gemeteran apa itu? Kenapa ternyata nggak pernah dia bawa kencang-kencang katanya? Beliau ini kan sopir dari pimpinannya yang dulu di perumahan Puspitek itu Bapak Rustam Effendi itu saya dulu ngajar keluarganya itu privat. Nah beliau ini bawa ketemu sama anggota DPR di Senayan, ketemu Irjen itu kan untuk proyek-proyek. Pokoknya pelan-pelan gitu Pak Rustam itu modelnya nggak mau buru-buru dia, yang penting kerja benar gitu kan. Dibawa Pak Haji Zul lah, gemetaran gitu kan.
Jizul bohong betul aja kan? Biasa aja orang mekanik dia ngomong. Sedangkan pesawat yang dibawa sama Pak Jizul, jangankan mobil rumahnya. Pernah juga dia bawa pesawat dia maju, pesawat helikopter maju. Jadi itu begitu ya, usaha itu apa sudah berjalan. Jadi ada masanya juga memang. Orang tekun doa terus ikhtiarnya memang belum ada. Sampai satu masa kemudian dia ikhtiar tetap tidak meninggalkan doa. Ada yang masanya kerja gila, ya MLM manusia lupa malam, workaholic, gitu kan? Ya prospek terus nggak tahu waktuan, kan MLM itu gitu. Manusia lupa malam, malam diprospekin orang udah mau istirahat gitu kan. Akhirnya sekarang tinggal doanya, itu pun tetap dihitung sama Allah kita. Cuma dulu masa kerjanya ya jangan lupa ibadah gitu aja. Kalau tidak nanti terancam yang sombong tadi. Yastakbiruna an ibadati, sombong dari berdoa atau beribadah. Allah satu lagi. Ya siap Cikgu Wahyudi. Jangan panggil Cikgu Yudi ya. Nggak lengkap dia nggak mau. Cikgu Wahyudi. Harus Wahyudi. Ya siap. Dan tertarik pada awal-awal tadi bahwa kasarnya bahasa itu yang berikan Yahudi, Nasrani dan orang munafik untuk berkuasa ini. Pada zaman Rasulullah, Yahudi mau macam-macam itu langsung disikat, langsung diajar itu. Ya. Tapi kenyataannya di zaman akhir zaman ini umat Islam tidak berdaya, bahkan mereka itu menyatakan ada yang menyatakan baru tutup di pesantren-pesantren, sehingga umat Islam semakin tidak bisa hukum. Makanya adalah bagaimana kajian-kajian kita ini bisa membangkitkan ekonomi umat. Jadi secara di satu sisi orang Yahudi pertama di belakang layar itu memanjakan kita, ya, menyediakan fasilitas. Sudah apa di dalam Amerika, itu. Tapi sebenarnya mereka menjajah dan lain-lain. Itu Jazakallahu Cikgu Wahyudi. Jadi sebenarnya ini Cikgu, fungsi masjid sebagai sentral kegiatan umat itu ada ya dua urusan yang orang sebut nanti amrun minallah, amrun minannas. Ada ubudiyah, ada muamalah. Di antaranya muamalah itu nanti ada amaliyah usahanya masjid. Jadi masjidnya jangan ngandalin kencengan saja. Nanti bahkan masjidnya yang mensupport kaum muslimin. Jadi ada usaha-usaha masjid. Sekarang kan trennya begitu kan? Masjid punya koperasi, masjid punya minimal, masjid punya usaha-usaha apa gitu. Jadi sebenarnya itu fitrahnya Islam itu Cikgu Wahyudi dan Bapak sekalian. Dulu itu saya dapat dari teman saya dosen UIN, Dr. Fauzun Jamal, orang Padang, ya. Mondoknya di Gontor, S1-nya Al-Azhar Ilmu Hadis, S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Ilmu Hadis juga. Sekarang S3-nya di Maghribi Maroko Hadis juga. Di hadisnya itu di yang S3-nya ini di pondok di Universitasnya Ustaz Abdul Somad itu dapatkan gelar MA-nya itu, ya, ilmu hadis. Itu Ustaz Fauzun itu cerita sama saya. Rupanya konsep pembangunan bahasanya Agung Podomoro Sedayu itu ya, one living stop itu apa? Jadi masjid ya, setelah masjid nanti di sini pasar. Itu begitu. Setelah pasar, area pendidikan, baru pemukiman, itu. One stop living.
gitu. Tapi perlahan tapi pasti umat Islam memang dijauhkan. Jangankan masjid fungsinya untuk muamalah sosial kemasyarakatan, interaksi dan transaksi, bahkan jauh dari masjid umat Islam. Dengan tadi dibuai adanya hiburan-hiburan, majelis-majelis hura-hura hedonis, gitu. Coba majelis ilmu, majelis salim, sepi. Gitu. Tidak didukung oleh umat Islam sendiri. Coba itu nanti dibuat acara remaja di sini. Lama kita untuk menyaksikan mereka. Coba buat misalnya panggung hura-hura. Sebentar aja gak diundang datang. Tak dari mana-mana. Nah itu gitu ya. Jadi kekuatan ekonomi itu menentukan juga. Itu semuanya kan the almighty dollar. Dolar yang agung katanya. Jadi bukan sembarangan juga mereka buat majelis hura-hura. Duitnya tidak sedikit. Kita kekurangan duit. Gitu ya. Bahwa kalau kita kemas dengan duit yang banyak, dikemas yang bagus, oh meriah juga itu acara-acara keislaman. Kan itu ramai juga pesertanya. Jadi cikgu ceritanya, kalau kita sekarang mau nandingin ahli kitab Yahudi dan musuh-musuh Islam, ya pertama jawaban ulama, fahamin dulu masalah tauhidullah. Itu dulu. Ya, tauhidullah itu meliputi kita mengenal Allah. Secara otomatis kita harus mengenal juga ajaran Islam. Secara otomatis karena yang mengemban adalah Nabi, sunnah-sunnah Nabi kita kenal. Nanti nggak usah disuruh pun berjalan semua. Karena itu pondasinya dulu. Rukun Islam itu pondasinya syahadatain. Rukun iman itu pondasinya amantu billah. Orang yang mengenal tauhidullah, akidahnya benar, iktikadnya lurus, nanti settle semua. Tapi kalau nggak sholat, nggak ngaji, susah datang ke dukun, seneng pun datang ke dukun apa? Ya kan Mbak ya? Di Kulon sana kan? Jadi dia lagi susah, Mbak, ada senang nanti, Mbak, berapa sukses Mbak sekarang? Jadi susah senang datangnya ke dukun, ya akan kalah terus. Nah, bersatunya umat Islam juga landasannya tauhidullah. Kalau nggak mengenal tauhidullah, ajaran Islam yang kafah, syamilah, kemudian tidak mengenal sunnah nabawiyah asy-syarifah, nggak bisa bersatu. Gampang terpecah belah. Nah, nanti fungsi masjid itu dimaksimalkan cikgu insya Allah di setiap levelnya masing-masing, menurut kemampuannya juga masing-masing. Jadi fungsi masjid itu bukan hanya ubudiyah tapi ada muamalah, ya, interaksi dan transaksi, ada sosial kemasyarakatannya, ada usaha-usahanya masjid. Maksudnya bukan buat usaha di dalam masjid, tapi masjid itu punya usaha-usaha untuk menopang, ya, masjid itu sendiri dan juga masyarakat di sekitar masjid. Kapan itu? Oh, cikgu sih ketinggalan info. Makanya cikgu gaul dikit ya. Ya. Kita udah mau jalan kali, tinggal eksekusi dari malam itu musyawarah cikgu insyaallah. Ya, jadi kita punya harapan besar nanti dari bagiannya siswa. Mudah-mudahan didukung oleh semuanya bapak-bapak, baik pengurus maupun non pengurus. Ya, semua warga Akadia, semua jamaah kaum muslimin, jamaah al-muhajirin. Jadi nanti dijalankan usaha-usaha itu. Dibantu yang punya usaha-usaha nanti juga dibantu misalnya ke sana. Ya, silakan. Bukan Akadia aja, sebukit. Sebukit Dago. Itu nanti timnya Pak Aris pula yang mensosialisasikan round the world, ya, keliling dunia nanti. Ya. Tapi dunianya cukup dalam genggaman Anda saja ya. World in your hand, gitu aja kan. Dan genggaman aja nanti promosinya. Insya Allah cikgu, ya, pelan tapi pasti. Cikgu pokoknya dukung nanti minimal. Nah ini cikgu dukung dengan doa ya cikgu ya. Mudah-mudahan nanti. Jadi kita nggak terlalu pesimis juga, ya. Tidak terlalu pesimis. Menutup dari kajian kita, saya sampaikan 3 hadis pendek. Yang pertama seputar doa ini diriwayatkan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang malas berdoa, Allah murka padanya. Ya. Kemudian yang kedua, la ta'jazu fi doa, jangan lemah. Tinggal minta aja kok susah. Yang dimintain pun gak kesusahan, kok yang minta mah susah. Ya, gitu. Istimewanya
maha baiknya Allah itu, kalau manusia kata Nabi, kamu sering-sering minta, dia sebel. Tapi kalau Allah sebaliknya, makin sering diminta, makin suka. Ya, jadi jangan lemah, jangan malas lah. Fa innahu la ya'liku ma'ad du'a'i. Gak ada ceritanya orang itu menjadi sengsara karena rajin doa. Jadi jangan ada pernyataan, saya ini pernah dinyatakan oleh, ya kasihanlah saudara ini, Ustaz, tetangga saya itu nggak sholat itu lebih lancar aja usahanya. Terus saya bilang, mana dalilnya sholat itu bikin lancar usaha gitu? Sholat itu jaminan itu masuk surga. Gitu. Gak ada dalil sholat itu bikin usaha jadi lancar, itu gak ada dalilnya. Tapi di hadis itu jaminan di riwayat Abu Daud, siapa yang sholat maka dijamin baginya nanti untuk surga. Tapi kalau tidak sholat tidak ada jaminan. Ya istidraj itu upaya penjerumusan dari Allah. Ada yang tidak ibadah tapi lancar itu usahanya semuanya. Ya, pokoknya intinya kata Nabi begitu. Ya, tidak akan kamu itu sengsara kalau kamu itu rajin doa. Tidak akan binasa kamu. Dan yang terakhir kata Nabi, Innallaha yuhibbu al-mulihina fid du'ai. Allah itu suka sekali orang yang terus menerus berdoa. Ada kesempatan kalau udah capek gini, ya kerja di rumah udah pusing, udah sana, ya Allah. Jadi kalau udah tangan ini sudah tidak tegap lagi, langkah kaki sudah gontai, udah berarti kita harus menghadapkan tangan kita kepada Allah. Ya Allah, saya udah lemah ya Allah, udah capek ini, nggak ketemu nih ya Allah, semua saya cari nggak ketemu. Beri saya hidayah dan taufik serta kekuatan ya Allah. Itu kan mudah kan? Nggak perlu waktu khusus. Kalau tempatnya ya nggak boleh sembarangan tempat doa itu. Yang penting bukan tempat kotor gitu aja. Ya, tempat khusus ya maksudnya tempat yang bersih yang layak. Nggak boleh gara-gara semangat doa lu nongkrong pun doa. Di kamar mandi. Oh, jangan juga. Itu terlarang gitu ya. Jadi begitulah kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita hidayah dan taufik untuk menjadi orang mulia terus menerus di dalam berdoa dan selaras dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita. Allahumma amin. Kebenaran itu semata dari Allah, al-haqqu min rabbi, bukan dari yang lain. Ya, ulama sekalipun bisa keliru, hanya Rasulullah SAW yang selamat dari keliru karena beliau adalah maksum, langsung dibawa bimbingan wahyu dari Allah, terpelihara dari keliru, dosa dan maksiat. Maka keliru-keliru dari saya, salah-salah dari saya tidak patut, tidak pantas dari saya. Kepada Allah saya minta maaf, ampun dan taubat. Bapak-bapak sekalian juga saya mintakan maaf, ampun dan taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua, mengampunkan kita semua dan menerima taubat kita semua. Kita doakan saudara-saudara kita yang dicoba Allah sakit, dari kerabat sanak pemilihan ditolak, yang di sini di rumah-rumah keluarga kita, yang di kampung-kampung dan di mana saja berada, saudara-saudara kaum muslimin, tetangga, sahabat. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan total, pulih seperti sedia kala lagi, bisa beraktivitas ibadah dan kerja-kerja yang baiknya lagi dengan mudah dan lancar. Anak-anak kita yang mengalami masa-masa kesetresan, ternyata mereka dengan daring ini mengalami stres juga. Anaknya stres, orang tuanya lebih stres lagi, ya kan? Karena orang tuanya nggak ngerti pelajaran anaknya, gitu kan? Kemudian gurunya juga ikut stres gimana ini menjelaskan masa eksakta dijelaskan pakai online, wah susah, enaknya eksakta itu kan tatap muka, gitu kan? Wah kesusahan jadi ya cari metodologi baru, sementara kurikulum yang ada ini bukan untuk kurikulum daring kan, gitu kan? Ya mudah-mudahan semuanya ini Allah berikan jalan pada akhirnya, Allah berkahi, Allah selamat sejahterakan hidup kita di dunia dan akhirat. Kita tutup dengan alhamdulillah. Kemudian salam dan salam kepada Nabi, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin, dan zikir kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila sawab sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.